Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal ulangan harian yang kedua. Langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya adalah hasil dari 1606 ditambah 924 dibagi 22 adalah. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Aturannya adalah yang pertama, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian yang kedua, yang kita kerjakan adalah operasi hitung perkalian atau pembagian, tergantung operasi mana yang ada lebih dulu. Kemudian selanjutnya adalah operasi penjumlahan atau pengurangan, tergantung operasi mana yang lebih dulu dituliskan. Nah, langsung saja kita kerjakan soal yang pertama ini. Di sini ada 1606 ditambah 924 dibagi 22. Nah, di sini tidak ada yang di dalam kurung. Selanjutnya, karena tidak ada yang di dalam kurung, maka aturannya adalah yang dikerjakan terlebih dahulu operasi perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada operasi pembagian. Maka ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya, operasi pembagiannya. Di sini 1606 bisa kita tuliskan lagi ditambah. Nah, 924 dibagi 22 ada 42. Nah, setelah hasilnya ketemu 42, maka yang 1606 ini dijumlahkan dengan 42. Hasilnya adalah 1648. Selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 soalnya adalah hasil hitung dari 76 dikurang 25 dikali 3 adalah. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung. Jadi, kita kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung adalah 76 dikurang 25. Hasilnya adalah 51. Kemudian 51 ini dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 153. Selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah taksiran keratusan terdekat dari 656 ditambah 182 adalah. Nah, karena soalnya adalah taksiran keratusan terdekat, maka setiap bilangannya ini harus dibulatkan ke ratusan terdekat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya hasilnya baru dijumlahkan, dikurang, dikali atau dibagi sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Nah, karena ini operasinya penjumlahan, maka kita jumlahkan ya. Tetapi kita bulatkan dulu ke ratusan terdekat. Bilangan 656 ini jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan adalah puluhannya, angka puluhannya. Karena ingin dibulatkan ke ratusan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Di sini angka puluhannya adalah 5. 5 karena 5 jika bilangan itu sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1.
Nah, jika bilangannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Karena ini 5, maka dibulatkan ke atas ya. Jadi 656 itu jika dibulatkan hasilnya menjadi 700. Nah, angka 6 ini ditambah 1 karena 5 ini dibulatkan ke atas, maka angka 6-nya ini kita tambahkan 1. Jadi menjadi 700. Kemudian ditambah 182. 182 ini jika kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Puluhannya adalah 8. Nah, karena 8 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi, angka depannya kita tambahkan dengan angka 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi 182 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka hasilnya menjadi 200. Sehingga setelah kita peroleh pembulatannya, kita jumlahkan 700 ditambah 200, hasilnya adalah 900. Kemudian selanjutnya soalnya adalah yang nomor 4, pembulatan bilangan 182 ke puluhan terdekat adalah. Nah, jika kita ingin membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, kuncinya adalah yang kita perhatikan adalah angka satuannya. Jadi, jika kita ingin membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka satuannya. Tetapi jika kita ingin membulatkan suatu bilangan ke ratusan terdekat, kita perhatikan angka puluhannya. Nah, jika kita ingin membulatkan suatu bilangan ke ribuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka ratusannya. Nah, karena ini kita akan membulatkan bilangan 182 ke puluhan terdekat, maka kita perhatikan angka satuannya ya. Angka satuannya adalah 2. Tadi Ibu sudah bilang, jika sama dengan 5 atau lebih dari 5, lebih dari atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Nah, karena 2 itu kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Jadi 182 jika kita bulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya menjadi 180. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 5. Soal nomor 5 adalah pembulatan bilangan 257 ke ratusan terdekat adalah, nah ini kita bulatkan ke ratusan terdekat ya. Maka yang kita perhatikan adalah angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 5. Karena angka puluhannya 5, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga 257 jika kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka hasilnya adalah 300. Nah, kalau dibulatkan ke atas kita tambahkan ya angka depannya ini dengan angka 1. Jadi 300. Angka yang belakangnya kita rubah jadi 0. Selanjutnya yang nomor 6. Soal nomor 6 adalah pembulatan bilangan 8150 ke ratusan terdekat adalah, nah karena dibulatkan ke ratusan maka kita perhatikan angka puluhannya. Puluhannya adalah 5, maka kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas. Angka yang paling depan ini tetap ya 8000. Kemudian di depan angka puluhannya untuk angka ratusannya ini yang angka 1 kita tambahkan 1 jadi 2 ya. 5-nya kita rubah jadi 0. 0-nya juga tetap 0. Jadi 8150 jika dibulatkan ke ratusan terdekat maka hasilnya adalah 8200. Soal selanjutnya nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah pembulatan bilangan
11.642 ke ribuan terdekat adalah, nah ini kita akan membulatkan ke ribuan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka ratusannya ya. Angka ratusannya adalah 6. Angka ratusannya 6. Karena 6 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga angka ribuannya kita tambahkan dengan 1. Jadi 11.642 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, hasilnya menjadi 12.000. Selanjutnya yang nomor 8. Soal nomor 8 adalah hasil dari 4.876 dikali 8 ditambah 6 dikurang 312 dibagi 3 adalah. Nah, ini kita lihat aturannya ya, tadi kan yang pertama yang harus kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Karena ini tidak ada yang di dalam kurung, maka kita ke aturan yang nomor 2. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian, tergantung mana operasi yang lebih dulu dituliskan. Nah, di sini nih ada operasi perkalian dan pembagian. Kita lihat, yang perkalian ada di urutan pertama. Ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya. 4.876 dikali 8 hasilnya adalah 39.008. Kemudian ditambah, ini 6 bisa kita tuliskan, kemudian dikurang. Nah, ini juga bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya, karena ini adalah operasi pembagian. 312 dibagi 3 hasilnya adalah 104. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yang kita kerjakan adalah operasi penjumlahan. Nih, operasi penjumlahan karena dituliskan lebih dahulu ya, jadi kita bisa kerjakan terlebih dahulu. 29.008 ditambah 6 hasilnya adalah 39.014. Kemudian kita kurangi dengan 104. Nah, hasilnya adalah 38.910. Nah, ini ya hasilnya ya, 38.910. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 9. Soalnya adalah Pak Yono memiliki sebuah kayu dengan panjang 15,6 meter. Jadi Pak Yono memiliki kayu panjangnya 15,6 meter. Kemudian kayu tersebut akan dipotong menjadi 8 potongan sama panjang. Akan dipotong ya, akan dipotong menjadi 8 potongan ya, akan dipotong jadi 8 sama panjang ya. Kemudian perkiraan panjang tiap potongan kayu adalah, nah berarti ini yang disuruh cari adalah taksirannya. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang, setiap bilangannya ini harus dibulatkan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Nah, kita lihat panjang kayu yang dimiliki Pak Yono itu adalah 15,6 meter. Nah, 15,6 ini kan pecahan desimal ya. Jadi kita lihat di belakang koma, angka 6 ini. Angka 6 ini kan lebih dari 5. Maka
dibulatkan ke atas sehingga 15,6 jika kita bulatkan itu menjadi 16. Kemudian akan dipotong jadi 8 bagian sama panjang. Dipotong menjadi 8 berarti operasi hitungnya adalah dibagi ya. Dibagi 8. Maka hasilnya adalah 2 meter. Jadi masing-masing potongan itu kira-kira panjangnya adalah 2 meter ya. Selanjutnya yang terakhir nomor 10. Soalnya adalah Lina memiliki 4 potong pita. Lina punya 4 potong pita. Nah, setiap potongan pita ini panjangnya adalah 21/5 meter. Ini masing-masing pita ya. Ini adalah masing-masing pita panjangnya 21/5 meter. Kemudian soalnya adalah perkiraan panjang pita seluruhnya adalah perkiraan. Karena perkiraan maka ini adalah taksiran ya. Nah, karena taksiran maka kita bulatkan masing-masing bilangan ya. Ini 21/5 meter. 21/5 meter itu jika dibulatkan itu menjadi berapa ya? Nah, waktu itu sudah pernah dipelajari ya, jika pembulatan pecahan itu bagaimana. Misalnya ini ibu buat garis bilangan. Garis bilangan di sini ada 0, di sini ada 1. Nah, 1/5 itu letaknya di sebelah mana? Di sini bisa kita tulis 1/5. Kemudian di sini adalah 2/5. Di sini 3/5. Di sini 4/5. Nah, di sini itu bisa kita tulis 5/5. 5/5 ini artinya adalah 1 ya. 5/5. 5 dibagi 5 adalah 1 ya. Kita lihat 1/5 ini letaknya di mana? 1/5 itu letaknya ada di sebelah sini. Nah, kita lihat 1/5 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1. Jika lebih dekat dengan 1, maka pembulatannya kita tambahkan 1. Jika lebih dekat dengan 0, maka kita hilangkan saja ya. Ini karena 1/5 itu lebih dekat dengan 0, maka pembulatan dari 21/5 itu adalah 2 ya. Nah, pembulatan dari 21/5 meter itu adalah 2. Karena ada 4 potong pita, maka kita kalikan ya. Masing-masing pita kan tadi 21/5 meter. Nah, pitanya itu ada 4 potong. Berarti hasilnya adalah kita kalikan ya. Kita kali 2 dikali 4. Pitanya ada 4 potong, jadi 2 kali 4. Hasilnya adalah 8 meter. Baiklah, demikian pembahasan dari soal-soal ulangan harian yang kedua. Jika masih ada kesulitan atau masih ada yang belum mengerti, boleh langsung ditanyakan ke ibu melalui WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.